Ada apa nih, Bu? Jadi begini Bu Wulan, maksud kedatangan kami kemari, kami mau menanyakan sesuatu hal sama Bu Wulan. Apa? Saya dengar dari adiknya, Aisyah tuh hamil, Bu. Padahal kan sudah ditalak sama suaminya. Kok bisa sih, Bu? Gini loh Ibu, Bu. Sebenarnya sih saya nggak mau membuka luka dalam keluarga saya. Tapi mungkin ya saya ceritain sedikit. Nasib Aisyah itu memang kurang beruntung. Dia memang diceraikan sama suaminya. Terus kenapa Bu bisa diceraikan? Apa suaminya itu main gila Bu? Atau si Aisyahnya yang macem-macem? Astagfirullahaladzim, Bu. Anak saya nggak serendah itu. Nah, ini dia Aisyah. Sini Aisyah, jelasin sama kami. Saya memang hamil. Dan saya juga memang benar sudah ditalak 3. Talak 3. Berarti udah nggak bisa rujuk lagi dong Aisyah. Kasian kan bayinya? Ya gimana lagi Bu? Saya juga ngerasa bersalah banget sama anak ini. Saya ngerasa berdosa sama anak ini, tapi saya baru mengetahui kehamilan ini setelah suami saya mentalak 3 saya. Aduh Aisyah, hidup kamu itu seperti di sinetron-sinetron aja ya Aisyah. Yang kuat ya. Insya Allah, kami bantu doa. Semoga kamu bahagia ya, Aisyah. Amin. Makasih ya Ibu-Ibu. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ramai di sini ternyata. Ini suaminya Aisyah ya Bu? Kok tega banget sih ninggalin Aisyah? Maaf Ibu-Ibu. Dia bukan mantan suaminya Aisyah, tapi kerabat keluarga saya. Dan kebetulan di Jakarta tetangga dan selalu banyak membantu kami di sini. Ya udah, Bu, kalau gitu kami pamit dulu ya. Permisi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah dapat petunjuk belum? Nanti kalau Yoga nanya sama kamu apakah kamu sudah menemukan Aisyah, kamu jawab tidak. Sampai kapanpun kalau dia nanya, tetap kamu bilangnya bahwa kamu tidak menemukan Aisyah. Maaf Pak, saya belum menemukan petunjuk apapun. Sepertinya mereka sudah pindah dari Jakarta Pak. Daerah sekitar Jakarta? Udah cari? Sudah Pak, sudah saya cari-cari Pak. Namun memang belum banyak tempat yang saya datangin Pak. Joni, kamu sekarang di pihak siapa sih? Kamu masih di pihak saya kan? Iya Pak, iya Pak Yoga. Masa Bapak tidak percaya sama saya? Sikap kamu beda. Percaya sama saya Pak. Saya melakukan apa yang Bapak perintahkan. Ya udah, kamu cari lagi ya. Cari sampai ketemu. Kabarin saya kalau ada petunjuk apapun. Baik Pak, saya laksanakan. Saya permisi dulu Pak. Aisyah. Susah banget sih nyari kamu. Kamu di mana sih? Nah, Ivan, maaf ya. Ibu belum bisa mengenalkan Ivan itu calon suaminya Aisyah. Soalnya takut terjadi fitnah karena kondisinya Aisyah kan sekarang sedang mengandung. Gak apa-apa Bu, aku ngerti kok Bu. Daripada Aisyah nanti diomongin jadi bahan pergunjingan di kampung. Van, makasih ya pengertiannya. Iya, kan yang penting kamu bahagia Aisyah. Kalau kamu bahagia, baik kamu juga bahagia. Sepertinya aku nggak salah sudah minta Aisyah untuk menikah dengan Irfan pas anaknya lahir nanti. Irfan begitu peduli pada Aisyah, juga anak dalam kandungannya, walaupun itu bukan anaknya Irfan. Ya udah Bu, Aisyah pamit ke musola dulu ya. Mau sholat dulu. Aku temani kamu ya. Nanti selesai sholat, aku juga harus langsung balik ke Jakarta. Oh ya udah kalau gitu sekalian ya ajak si Rina sama Rani. Ibu panggilin dulu ya, bentar ya. Iya. Van, aku juga ngambil mukena dulu ya di dalam. Tunggu Aisyah.
Ini aku bawain sesuatu untuk kamu. Ini ada susu buat kamu dan bayi kamu. Ya, walaupun ini memang bukan merek yang mahal, tapi aku harap ini bermanfaat buat kamu. Kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Justru aku mau bilang makasih sama kamu. Sikap-sikap kamu yang seperti ini yang membuat hatiku tersentuh akan kebaikan kamu, Irfan. Terima kasih untuk semuanya. Ya udah, aku ambil mukena dulu ya. Ya, aku tunggu sini ya. Akhirnya ibu datang juga. Bagaimana? Kamu sudah melakukan apa yang saya suruh? Tadi saya sudah ketemu dengan Pak Yoga dan saya sudah melakukan apa yang ibu minta. Bagus. Bagus sekali. Kamu tenang aja. Urusan ini saya tidak akan kasih tahu ke Yoga. Ini ada tambahan sedikit buat kamu. Tunggu dulu. Masih ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Saya berubah pikiran. Kemarin kan saya minta supaya kamu tidak usah mencari Aisyah. Tapi sekarang, kamu harus mencari Aisyah untuk saya. Setelah ketemu Aisyah, langsung kamu menghubungi saya. Jangan sampai Yoga tahu. Baik Bu, saya akan melakukan apa yang Bu minta. Oke, kamu harus mengerjakan ini semua. Harus kamu duluan yang menemukan Aisyah. Jangan sampai Yoga duluan. Setelah kamu ketemu, langsung hubungi saya. Kita harus menemukan Aisyah lebih dulu daripada mereka. Baik Bu. Oke, pertemuan kita sudah selesai. Nanti kalau Yoga tahu kamu sudah tidak kerja lagi sama dia, kamu jangan bilang bahwa kamu kerja sama saya. Iya Pak, baik. Terima kasih Pak kerjasamanya. Sama-sama. Yosi! Yosi! Kenapa Mas? Perusahaan aku sudah mulai dapat proyek baru. Sedikit demi sedikit perusahaan aku akan berkembang. Kamu doain aku terus ya? Ya iyalah Mas, aku pasti doain yang terbaik buat usaha kamu. Kan kalau kamu yang sukses, aku juga yang senang. Lagian aku udah capek Mas, bosan hidup kayak gini terus. Udah deh. Kamu gak usah ngeluh terus. Ya. Jangan bikin mood aku yang lagi seneng ini terus kamu rusak. Iya, kan aku cuma ngomong yang sebenarnya Mas. Aku capek Mas, capek hidup miskin, capek harus bersihin rumah ini sendirian. Ya udah, untuk sementara kamu bertahan aja dulu. Kalau proyek aku berhasil, aku cariin kamu pembantu. Yang bener Mas. Iya. Yes, nggak lama lagi aku nggak belangsak kayak gini lagi. Aku bisa beli barang mahal, nggak bakal takut ketemuan sama teman-teman aku lagi. Makasih ya Mas. Iya. Ternyata bener loh Ma. Semenjak Aisyah pergi, hidup aku sama Mas Wahyu itu membaik. Buktinya sekarang usaha Mas Wahyu udah mulai jalan Ma. Berarti bener kata Mama, kalau cewek itu tuh cewek pembawa sial, Ma. Tuh kan, bener kan apa kata Mama? Kamu dibilangin susah sih, harusnya dengerin apa kata orang tua. Ngeyel dikasih tahu. Udahlah, yang penting sekarang kehidupan kamu dan suami kamu sudah mulai membaik. Sebenarnya sih Mama nggak suka loh ngeliat kamu pakai barang-barang lama begini, malu. Mama mau ngasih tapi nggak enak sama suami kamu. Pasti suami kamu melarang. Iya sih Ma, sebenarnya aku juga menderita. Cuma Ma, kata Mas Wahyu, kemarin dia itu mau nyewa pembantu buat aku. Ya lumayan lah, ngirangin beban dikit. Oh iya, bagus dong kalau begitu. Tapi Ma, kalau Yoga belum bisa move on dari Aisyah, berarti bisa aja kan nanti Yoga bawa Aisyah ke sini lagi. Wah Ma, hidup aku bisa sial lagi dong kalau kayak gitu ceritanya. Enggak. Kamu tenang aja. Bukan cuman kamu.
Tapi Mama juga tidak mau kehidupan Mama jadi sial lagi gara-gara Aisyah. Mama pokoknya akan mencegah Yoga supaya Yoga tidak membawa Aisyah ke dalam rumah ini. Gak boleh itu terjadi lagi. Gak, udah cukup. Tapi Mama kok serius banget? Emang Mama mau ngelakuin apa? Mama punya trik yang sangat jitu. Gimana caranya? Pokoknya Yoga tidak bisa menemukan Aisyah. Nih, Mama gunakan uang. Uang nih berkuasa, tenang aja. Mama pinter banget. Iya, dibantu dengan uang. Ya Allah, berilah petunjukmu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Rina, Rani, kalian pulang duluan Gi. Kakak mau bicara dulu sama Aisyah. Iya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Van, kamu pasti capek kan? Pulang kerja langsung ke sini. Padahal kan perjalanannya jauh banget. Dan nanti kamu pulang, pasti udah malam. Lagi pula kamu juga besok harus kerja. Apa-apa kok. Daripada aku di sana, kepikiran kamu ya udah. Ya aku samperin kamu ke sini. Kamu baik banget, Van. Nggak putus aku bilang makasih sama kamu. Aku bilang nggak ya ke Aisyah kalau Yoga nyariin dia. Tapi gimana ya caranya ya? Aisyah, aku mikir ini sih seandainya ya. Seandainya kalau Yoga mau tahu keberadaan kamu, kasih tau apa enggak? Aku sebenarnya ingin banget ketemu sama kamu, Mas Yoga. Tapi aku udah berjanji sama ibu akan menjauhi kamu dan benar-benar putus hubungan dengan kamu. Nggak usah, Van. Jangan kasih tahu dia. Aku nggak mau nanti dia nyusul aku ke sini. Oke. Aisyah, aku pamit ya, langsung pulang. Tunggu dulu, Van. Aku mau nyiapin sesuatu dulu buat kamu. Aduh, nyiapin apa lagi sih? Udahlah, nggak usah repot-repot ya. Kamu aja mau kan repot-repot jauh ke sini? Masa aku repot dikit buat kamu nggak boleh? Ya udah, kalau kamu maksa. Ya udah, tunggu sini ya. Ya, aku tunggu sini ya. Aisyah, kamu lagi apa? Ini Bu, Aisyah itu lagi bikinin pisang goreng sama susu jahe buat Irfan. Kasihan dia nanti kedinginan, kan perjalanannya masih jauh. Iya, sebenarnya ibu juga nggak tega sih dia harus bolak-balik. Mana dia harus kerja. Iya Bu, makanya Aisyah juga pengen ngelakuin sesuatu yang baik buat dia. Mudah-mudahan aja dia suka ya. Alhamdulillah, sepertinya Aisyah mulai membuka hatinya buat Irfan. Aku sudah bisa lebih tenang sekarang. Ya udah Bu, Aisyah antar ini buat Irfan dulu ya. Ya. Van, ini ada air jahe, air putih, dan pisang goreng buat ganjil perut kamu di jalan. Jangan lupa dimakan ya. Kasih Aisyah ya. Kamu perhatian banget sama aku.
Pasti kamu capek nyiapin ini. Enggak lah, Van. Aku seneng kok bikinin ini. Jadi capeknya nggak kerasa. Melihat kebaikan kamu, Aisyah, aku menyesal sudah meninggalkan kamu dulu. Membuat kamu menikah dengan laki-laki lain, dan kamu harus menderita. Van, kamu kenapa ngelamun? Ya nggak apa-apa. Kepikiran masa lalu aja yang bikin nyesel. Nggak usah sedih lah, Van. Namanya juga masa lalu. Mungkin itu udah takdir Allah buat kita. Ya. Ya udah. Aku pamit ya. Salam buat ibu, sama adik-adik. Kamu hati-hati ya. Kamu juga baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah, aku nggak bisa ngalihin pikiran aku dari kamu. Kamu tuh di mana sih sekarang? Gimana keadaan anak kita? Nggak nih, nggak. Aku nggak bisa kayak begini terus. Aku harus ketemu sama kamu, Aisyah. Oh iya bener. Bapaknya Aisyah sebelum kerja sama papa kan guru sekolah. Mungkin aku bisa dapat petunjuk di sana. Kali aja mereka punya alamat kampungnya. Pak, permisi Pak, mau nanya. Iya Pak. Dulu ada guru namanya Pak Fauzi Ahmad. Bapak tahu? Oh Pak Fauzi, saya kenal sama dia. Tapi saya dengar dia sudah meninggal. Oh iya. Bapak kan kenal baik sama dia. Berasal dari mana ya? Bapak tahu nggak? Kalau nggak salah inget sih, dia pernah ngomong kampung lamanya namanya Sari Umbi. Sari Umbi? Iya. Makasih ya Pak. Oh iya. Aisyah, kamu ngapain? Woi. Habis kamu lama sih. Nih, buat kamu. Ambil ya. Kamu nih ya, banyak kejutan banget. Cewek naik-naik pohon. Maling jambu lagi. Dari dulu tuh aku emang jago banget manjat pohon. Kamu tahu nggak? Dulu waktu aku pulang ke kampung ibuku di Sari Umbi, aku sering manjat pohon karena aku mau ngambilin jambu air buat Rina dan Rani. Kampungnya mana? Sari Umbi. Kapan-kapan kamu main ke sana ya? Mau lagi dong? Nih, ambil lagi. Mau apa-apaan, Mas? Bentar ya, aku ambil lagi nih, Aku balas juga nih. Nih. Nggak kena. Mas, aku kenain lagi ya. Astagfirullahaladzim. Ibu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ibu. Allahu Akbar. Ibu sakit. Ibu. Aisyah sakit, Ibu. Sabar. Allahu Akbar. Tolong. Ya Allah, tolong. Ada apa, Bu? Tolong, anak saya sakit, Ibu. Bawa ke rumah Mak Uyut aja, Bu. Sakit banget, Ibu. Ibu. Bulan nggak perlu khawatir. Dia bukan dukun beranak yang kolot kok. Anaknya Mak Uyut itu bidan. Dia udah biasa urut kandungan.
Ya udah, anterin kita ke sana ya Bu ya. Iya, Bu. Iya. Ayo Aisyah. Hati-hati, sabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar ya. Mama sakit banget. Allah Akbar. Ibu. Gimana kandungannya, Mak? Kandungannya sangat lemah. Suka perdarahan ya? Iya sih, tapi udah minum obat penguat kok. Kayaknya kehamilannya sangat berbahaya. Tapi kalau badannya masih kuat, insya Allah bisa berlanjut. Terus kami harus gimana, Mak? Ya, saya coba untuk pijat rahimnya supaya kuat. Nanti saya bilang pada anak saya yang bidan supaya dikasih vitamin. Loh, Tuan Yoga, kok tumben ambil air minum sendiri? Mau olahraga toh? Enggak, Bi. Aku mau ada perjalanan panjang nih, perjalanan jauh. Hah? Perjalanan jauh? Mau kemana, Tuan? Aku nemu petunjuk di mana Aisyah. Jadi aku mau susulin dia. Oh ya? Alhamdulillah. Semoga Tuan Yoga secepatnya ketemu Ibu Aisyah ya. Amin. Doain ya, Bi. Iya, Aku Tuan. jalan dulu ya. Ya. Hati-hati, Tuan. Alhamdulillah. Kok bisa ya Yoga menemukan keberadaannya Aisyah? Aku tidak akan membiarkan Yoga menemukan Aisyah. Yoga, Mama tidak akan mengizinkan kamu ketemu dengan Aisyah. Enggak, tidak akan Mama izinkan. Yoga. Kamu mau kemana? Saya mau ketemu Aisyah, Ma. Enggak boleh. Yoga, kamu tidak boleh ketemu sama Aisyah. Jangan halingin saya. Pokoknya Mama gak setuju kamu ketemu dengan Aisyah. Mama setuju nggak setuju? Saya tetap akan pergi, Ma. Oke, berarti kamu melawan Mama. Sapam! Jaga, jangan sampai dia pergi. Ini apa-apaan nih, Ma? Mama tidak setuju kalau kamu menemui Aisyah. Jadi Mama minta kamu tetap di rumah. Jaga Yoga, pegang dia. Yoga, stop. Mama tidak tega melihat kamu seperti ini, Yoga. Mama juga tidak rela kalau kamu tetap mencari Aisyah. Bawa dia ke kamar. Masuk! Buka! Ma! Buka, Ma! Yoga, gak bisa Yoga. Mama tidak akan membiarkan kamu keluar kamar. Ma, buka pintunya, Ma! Ayo. Bagiannya. Ma! Semua tega banget sih, Ma. Wah, hampir aja nemuin Aisyah. Ya Allah, kenapa perut aku sakit ya Allah? Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, aku kan masih punya obat penguat kandungan itu. Lebih baik aku minum.
Kok bisa jatuh? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Aisyah? Kok bisa jatuh ya? Mudah-mudahan Aisyah nggak apa-apa. Ma buka pintunya, Ma. Ma ini penting, Ma. Aku harus cari cara untuk keluar dari sini. Yoga. Berani-beraninya tuh anak kabur. Ayo, kejar. Yoga. Enggak. Ma, minggir, Ma. Enggak, Mama tidak akan pergi. Ma, minggir, Ma. Aku tabrak nih. Oke, kamu mau tabrak Mama? Silakan kamu tabrak Mama. Mama tidak akan pernah menganggap kamu jadi anak Mama. Ayo tabrak Mama. Tabrak. Ayo, jangan diam aja. Kalau berani tabrak Mama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aisyah. Bangun, sayang. Aisyah bangun. Aisyah bangun, sayang. Rani. Astagfirullahaladzim. Kak Aisyah kenapa, Bu? Ayo, tolongin Ibu yuk. Kita bawa kakak kamu ke rumah sakit. Turun, Yoga turun. Kalau memang kamu masih menjadi anak Mama, tolong turun. Yoga. Yoga, dengarkan Mama sayang. Ngapain sih kamu ngejar-ngejar Aisyah? Buat apa, Nak? Aisyah itu sudah meninggalkan kamu. Gak perlu kamu ngejar-ngejar lagi. Apa sih kamu ini? Mama capek ya. Ma. Ini semua gara-gara kamu. Ma. Kamu anak durhaka. Gak pernah dengerin Mama. Ma. Ayo, Ma. Hei, diam aja di situ. Suster, tolong siapkan obat yang sudah saya pesan untuk pasien ini ya. Baik, Dok. Dokter, Ya. gimana keadaan anak saya, Dok? Terjadi pendarahan di dalam rahimnya. Untuk sementara ini, kita hanya bisa mencegahnya dengan obat saja. Tapi kita lihat satu hari ini ya. Kalau keadaannya parah, pasien harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Astagfirullahaladzim. Permisi ya. Makasih ya, Dok. Ya Allah. Ibu, waktu itu kan dokter di Jakarta pernah bilang kalau misalnya Kak Aisyah tetap mempertahankan bayi yang dikandungnya, itu artinya nyawa Kak Aisyah yang jadi taruhannya. Apa Kak Aisyah dalam bahaya, Bu, sekarang? Rani, kakak kamu akan baik-baik aja. Kita doain ya.
Nggak ada apa-apa. Ya udah sekarang mendingan kamu pulang. Biar ibu aja yang nungguin Kak Aisyah ya. Aku mau pamit ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, aku telepon dokter ya. Gak usah. Mama gak perlu dokter. Mama cuma perlu kamu. Mama gak butuh dokter. Yoga, Aisyah kan sudah meninggalkan kamu. Kamu ngapain sih mesti cari dia? Mama sama sekali tidak pernah meninggalkan kamu. Mama mohon, kamu nemenin Mama ya di sini. Ya, Yoga ya. Ya, aku minum dulu, Mam. Yoga, Mama mohon ya, kamu jagain Mama. Mama sangat memerlukan kamu. Ya, kamu gak usah nyari Aisyah. Ya, Yoga. Ya, aku di sini. Makasih sayang. Terima kasih ya, Yoga. Mama istirahat dulu ya. Kamu jangan jauh-jauh dari Mama. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mempersatukan aku dengan anakku kembali ya Allah. Amin. Maafin aku, Aisyah. Aku nggak bisa cari kamu sendiri. Aku harus jaga kesehatan Mama. Tapi aku akan terus minta Pak Joni untuk cari kamu. Halo Pak Joni. Kamu terus cari Aisyah buat aku ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Rani, kamu kok sendirian? Kak Aisyah mana? Ibu mana? Kok sepi? Kak Aisyah masuk rumah sakit, Kak. Astagfirullahaladzim. Kak Aisyah kenapa? Tadi Kak Aisyah pingsan. Ibu sama aku langsung bawa Kak Aisyah ke rumah sakit. Dan Kak Aisyah mengalami pendarahan, Kak. Pendarahan? Ya udah, kakak ke rumah sakit ya. Kamu nggak apa-apa sendirian sini, ya? Ya udah, makasih ya. Hati-hati, Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah Irfan, Bagaimana kondisi Aisyah, Bu? Aisyah baru saja dikasih obat sama dokter. Makanya dia tertidur.
Tadi aku ke rumah, Bu. Terus Ibu sama Aisyah nggak ada. Rani juga ngasih tahu kalau tadi Kak Aisyah mengalami pendarahan. Semoga Aisyah cepat sembuh ya, Bu. Makasih ya, Nak Irfan. Bu, kalau boleh, malam ini biar saya menjaga Aisyah. Ibu pulang saja istirahat, Bu. Bener nggak apa-apa, Nak Irfan? Nggak apa-apa kok, Bu. Besok juga aku libur. Makasih banyak ya, Nak Irfan. Ibu balik dulu ya, Aisyah. Assalamualaikum. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lindungilah anak hamba Aisyah ya Allah. Berikanlah dia kesehatan dan kekuatan dalam menjalani semua ini ya Allah. Dan berikanlah kesembuhan padanya ya Allah. Hambanya ingin minta pertolongan padamu lah ya Allah. Kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Aku masih kepikiran soal Kak Aisyah. Kasihan Kak Aisyah. Dia harus mengalami berbagai cobaan kayak gini. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Kak Aisyah. Dan berikanlah kesehatan untuk janin yang dikandungnya ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, Kau yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, berilah kesembuhan pada Aisyah. Lindungilah dia ya Allah. Lindungilah bayi dalam kandungannya juga. Ya Allah ya Rabbi, kabulkanlah doa hambamu ini ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Di mana aku? Kenapa aku ada di sini? Aisyah. Mas Yoga? Mas Yoga? Kamu di mana, Mas? Mas Yoga? Mas Yoga, kamu di mana? Mas Yoga? Mas Yoga, kamu di mana, Mas? Aisyah. Mas Yoga. Jangan usah takut ya. Sabar Aisyah. Yoga, Mas Yoga, Mas Yoga, Mas Yoga,
juga. Aisyah. Aisyah, kamu gak apa-apa? Irfan. Irfan, maafin aku. Tadi aku... Udah, gak apa-apa kok. Aku panggilin dokter ya. Aisyah. Bagaimana dokter? Sejauh ini keadaannya aman-aman saja. Semuanya stabil. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan kamu pun sepertinya pantang menyerah ya. Sampai saat ini dia masih tetap berjuang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Meskipun begitu, kamu tetap harus menjaga kandungan kamu dengan baik. Iya dokter, saya akan menjaga kandungan ini sebaik-baiknya. Mari. Makasih dokter. Jadi Aisyah sampai sekarang belum ketemu. Di Kampung Sariumbi juga nggak ada? Nggak ada, Pak. Sudah berapa bulan ini saya lacak. Mungkin mereka nggak pindah ke sana, Pak. Kamu sebenarnya di mana sih Aisyah? Terus gimana kabar kamu sama anak kita? Ya udah, cari terus ya. Cari sampai ketemu. Iya, Pak. Laksanakan. Saya permisi dulu, Pak. Alhamdulillah ya Aisyah, akhirnya kamu udah boleh pulang. Nah Irfan makasih ya, udah bantu ngurusin Aisyah. Sama-sama Bu. Aisyah, yang terpenting sekarang kamu istirahat ya. Kamu harus jaga kandungan kamu, ya. Irfan, makasih banyak ya. Ya Allah, jagalah bayiku ini. Semoga dia bisa lahir ke dunia ini dengan sehat. Walau ayahnya sepertinya sudah gak peduli lagi sama dia. Oh, jadi Yoga nyuruh kamu untuk mencari Aisyah? Iya, Bu. Tapi Ibu tenang aja. Saya udah bilang sama Pak Yoga kalau saya tidak menemukan mereka. Dan sampai saat ini saya masih mencarinya, Bu. Tapi belum ada hasilnya. Ternyata kampung itu cukup luas, Bu. Dan ada beberapa nama kampung yang sama. Itu sulit sekali untuk saya mencarinya, Bu. Tapi Ibu gak usah khawatir ya. Saya udah mengerahkan anak buah saya untuk mencari keberadaan Aisyah. Oke. Kamu harus terus mencari Aisyah. Ingat, jangan sampai Yoga tahu dan jangan sampai ketahuan Yoga. Iya, siap, Bu. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Allah. Kandungan Aisyah sudah memasuki usia 5 bulan. Dan selama ini tidak ada gangguan dalam kehidupan kami. Kandungan Aisyah juga sudah semakin sehat. Semoga Aisyah dapat melahirkan bayinya dengan selamat. Amin. Bu, hari ini kita jadikan ke panti asuhan.
Aisyah ingin berbagi rezeki bersama anak yatim. Sekalian Aisyah mau syukuran kandungan Aisyah yang sampai sekarang baik-baik aja. Tentu jadi dong Aisyah. Ibu kan juga udah mempersiapkan semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang semuanya udah kumpul dan kakak di sini mau berbagi rezeki sama kalian. Ya, senang Kak gitu. Bagiannya? Ya. Nih. Bagiin ya sama teman-temannya ya. Yuk nih, ambil. Sebelah sana, Nak. Kan? Yoga. Yoga. Sini. Yoga? Kok Yoga bisa tahu kita ada di sini? Aduh. Aisyah, Mas Yoga. Astagfirullahalazim. Kenapa aku bisa membayangkan Mas Yoga ada di sini? Ya Allah, aku masih sangat mencintai Mas Yoga. Hanya karena mendengar namanya, aku merasa Mas Yoga ada di sini bersama aku. Yoga, ayo gabung sama teman-teman kalian semua. Nggak mau, Bu. Jangan gitu Yoga, malu sama kakak Aisyah. Pokoknya nggak mau. Yoga. Hei, nama kamu Yoga ya? Iya, Kak. Kamu kenapa nggak mau gabung sama teman-teman kamu? Yoga takut, Kak. Yoga gabung sama teman-teman. Kalau Mama Yoga jemput Yoga, Yoga nggak bisa kelihatan Mama. Yoga, kamu nungguin mama kamu jemput. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu di dalam ya. Sambil gabung sama teman-teman kamu. Mendingan Yoga di luar aja, tunggu Mama jemput Yoga. Oke. Nanti kalau mama kamu jemput, kakak akan kasih tahu kamu. Maaf ya Nak Aisyah, Yoga memang sering seperti ini. Memangnya kenapa Bu dia sampai sedih seperti ini? Yoga itu dititipkan neneknya sejak Yoga masih bayi. Ibunya sudah tidak bisa mengurus Yoga lagi. Makanya dia dititipkan di panti ini. Tapi Yoga selalu menganggap suatu saat nanti ibunya pasti akan jemput dia. Jadi Yoga sedih gara-gara itu? Iya, Aisyah. Kasihan anak ini. Dia begitu mendambakan kasih sayang orang tuanya. Tapi dia justru dititipkan di panti asuhan ini.
Padahal aku sangat mendambakan seorang anak. Yoga, kamu gak boleh sedih. Ya Kak. Setiap orang tua pasti sayang sama anaknya. Dan pasti ibu kamu menitipkan kamu di sini, pasti dia mempunyai alasan. Tapi kamu jangan sedih ya. Dia pasti sayang banget sama kamu. Kenapa Yoga titipin di panti asuhan, Kak? Kakak yakin kok. Orang tua kamu pasti selalu mendoakan kamu. Pasti dia selalu berdoa supaya kamu menjadi anak yang penyabar, baik, dan ganteng. Kayak kamu sekarang ini. Makasih ya Kak, Kakak baik banget. Yoga akan doain semoga Kakak selalu bahagia. Iya, amin. Kakak juga pasti doain kamu, semoga kamu selalu bahagia. Iya Kak. Dan ingat, kamu juga jangan lupa berdoa buat orang tua kamu. Karena doa seorang anak yatim itu pasti selalu didengar oleh Allah. Yoga akan doain Mama dan Kak Aisyah. Makasih ya Yoga. Yaudah yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Ayo Kak. Ayo, kita gabung yuk. Adik-adik semuanya, kebetulan acaranya udah selesai. Kakak mau bilang terima kasih sama kalian semua. Karena kalian udah menerima keluarga kita dengan sangat baik. Terima kasih ya Bu Bulan, Aisyah, Rani. Anak-anak senang atas kedatangan kalian. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Kita semua pamit dulu ya. Assalamualaikum. Tunggu Kak Aisyah. Yoga, ada apa? Yoga mau terima kasih sama Kakak. Buat Kakak. Esa. Itu punya Yoga Kak, dari kecil. Kata Ibu Panti sih dari Yoga bayi. Sekarang buat Kakak aja. Itu diselipkan di selimut Yoga waktu dia dititipkan di panti ini. Yoga, sebaiknya kamu simpan aja ini. Ini kan pemberian dari keluarga kamu. Simpan ini sebagai kenang-kenangan dari mereka buat kamu. Tapi Kakak akan sering kesini kan? Iya Yoga, Kak Aisyah janji sama kamu, kakak akan sering-sering kesini untuk nengokin kamu dan teman-teman kamu. Ore, asik. Yaudah, kakak semua pamit dulu ya. Assalamualaikum. Enggak. Aku enggak boleh lagi memikirkan masalah itu. Semua sudah berusaha kututup rapat-rapat selama 4 tahun. Itu masa lalu Sasha yang dapat menghalangi Sasha bersama dengan Yoga. Lebih baik lupakan masa lalu dan kembali simpan rapat-rapat. Yang terpenting sekarang adalah memastikan kalau Sasha akan menikah dengan Yoga. Ya. Sasha harus menikah dengan Yoga. Mah, aku pinjam hand body dong, punya aku habis. Mah, ini kan cincin aku sama Hendra.
Sasha, kamu harus melupakan Hendra. Hendra dalam masa lalu kamu. Ngerti nggak? Sekarang kamu cuma harus fokus sama pernikahan kamu sama Yoga. Karena Aisyah sudah pergi jauh dari Yoga. Tapi Ma, gimana kalau Hendra kembali lagi? Dengar ya Sasha, sekalipun Hendra mau kembali, dia tidak boleh merusak rencana pernikahan kamu sama Yoga. Kamu ingat Sasha, sekarang cuma Yoga yang bisa bantu kita. Karena kondisi kita sekarang sudah sangat parah. Kita sudah sangat miskin sekali. Ingat ya, Hendra harus kamu lupakan. Karena dia adalah masa lalu kamu. Dan juga anak kalian yang sudah meninggal itu. Dan satu lagi Sasha, Yoga tidak boleh sampai mengetahui hal ini. Ngerti nggak kamu? Iya, Ma. Mama bener. Kamu tuh cuma masa lalu aku. Yang harus aku kubur rapat-rapat. Aku tinggal selangkah lagi untuk nikah sama Yoga. Aku gak akan membiarkan satu orang pun untuk ngancurin rencana aku. Gimana dok? Kondisi ibu dan bayinya dalam keadaan sehat. Dok, kira-kira kami udah bisa ngetahui belum jenis kelamin babynya apa? Jenis kelaminnya perempuan. Aisyah, anak kamu perempuan? Iya Bu, apapun jenis kelaminnya, yang terpenting bagi Aisyah, bayi Aisyah sehat. Iya. Van, makasih ya. Karena selama ini kamu masih setia nemenin aku. Iya Aisyah, kamu pegang janji aku ya. Pokoknya aku akan nikahi kamu setelah kamu melahirkan bayi ini. Kamu kenapa sedih? Mikirin Yoga? Enggak, Van. Aku cuma penasaran aja. Apa Mas Yoga udah lupain aku sama anak aku? Soalnya kan ini anaknya dia. Aisyah, Yoga udah melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Ya kamu juga harus bisa dong. Ya? Ya udah. Ayo.